Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Master Agus dalam belajar bersama Belajar Tanah dan Kehidupan yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftakhor, Sarjana Pendidikan. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini semua siswa tambah ceria dan tambah bahagia. Kali ini Master Agus akan membahas tanah dan kehidupan. Lanjut. Ternyata tanah itu kalau kita lihat ada sifat fisikanya dan sifat kimianya. Mulai dari tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, udara dalam tanah, warna tanah, suhu tanah, permeabilitas tanah, dan drainase tanah, dan pH tanah atau derajat keasaman dan kebasahan tanah. Kita akan menerangkan sedikit satu persatu, mulai dari tekstur tanah terlebih dahulu. Apa tekstur tanah itu? Ya, kalau kita lihat tekstur tanah itu terdiri dari unsur debu, pasir, dan liat. Maka tekstur tanah kita golongkan menjadi 5 golongan, yaitu kasar, agak kasar, sedang, agak halus, dan halus. Semua ini antara kasar, agak kasar, sedang, agak halus, dan halus itu tergantung dari perbandingan dari debu, pasir, dan liatnya. Ya, kalau kita lihat ya, untuk pasir kasar, tekstur kasar maksudnya, tekstur kasar itu adalah pasir dan pasir berlempung. Jadi ada pasir dan pasir yang berlempung, kasar. Sedangkan untuk yang agak kasar, yaitu lempung berpasir dan lempung berpasir halus. Untuk sedang, yaitu lempung berpasir sangat halus, lempung berdebu dan debu. Agak halus yaitu lempung berliat, lempung liat berpasir, dan lempung liat berdebu. Sedang untuk halus yaitu liat berpasir, liat berdebu, dan liat. Jadi ini adalah golongan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Lanjut Pak Agus. Sedangkan untuk tekstur tanah yaitu apa? Tekstur tanah. Tekstur tanah bisa kita lihat dari struktur tanahnya atau struktur, yaitu susunan saling mengikat partikel-partikel penyusun tanah. Di sini ada 6 tipe yang membedakan struktur.
tipe lempeng, tipe tiang, tipe gumpal, tipe remah, tipe granular, tipe tak beragregat. Semuanya tergantung dari susunan saling mengikat partikel-partikel itu. Coba kalau kita lihat di sini, yang tipe lempeng, yaitu agregatnya mempunyai ukuran horizontal lebih dari ukuran vertikal, dan tipe ini dibedakan atas beberapa kelas. Ini tipe lempeng, tipe tiang, tipe gumpal, tipe remah, tipe granular, dan tipe agregat. Ya. Untuk tiap horizon tanah ada kalanya mempunyai struktur yang berbeda. Struktur tanah dapat terbentuk bila ada bahan koloid tanah yang bersifat perekat dalam proses agresi, yaitu mineral tanah, mineral liat tanah, oksida besi mangan yang bersifat koloid. Bahan organik koloid termasuk gam yang dihasilkan aktivitas jasad renik. Di sini dipengaruhi oleh saling keterikatan atau saling mengikat partikel-partikel untuk strukturnya. Ya, lanjut. Untuk konsistensi tanah, sini konsistensi tanah, ya, itu adalah daya kohesi dan adhesi dengan benda lain. Kohesi itu menyatu atau tidak menyatunya dengan benda lain, ya. Penetapan konsistensi tanah itu ada dibedakan menjadi 3, yaitu basah, lembah, ya, lembab, dan kering. Bentar, ini lembab, lembab. Untuk basah, di sini ada sangat plastis. Plastis itu artinya lentur, tidak kaku, ya. Plastis, sangat elastis, ya, sangat lentur, sangat plastis. Ya, di sini sangat plastis, sangat lentur. Plastis, agak plastis, tidak plastis, berarti dia kaku. Jadi tanah yang mempunyai konsistensi basah itu dibedakan menjadi 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk konsistensi lembab, yaitu lepas, sangat gembur, teguh. Teguh itu artinya sulit dicangkul. Ya. Sangat teguh, ekstrim teguh. Sedangkan untuk konsistensi kering, yaitu lepas, lunak, agak keras, sangat keras, ekstrim keras. Jadi konsistensi itu ada 3 macam ini. Membedakan adalah yang ini punya ini,
ini adalah yang kering gitu. Lanjut. Untuk udara tanah itu adalah kandungan udara di dalam tanah. Di sini udara tanah yang kekurangan udara, maka pertumbuhan dan perakaran terganggu. Kenapa terganggu? Karena udara itu sangat tertekan, sangat menekan. Menekan apa? Menekan akar, sehingga menekan pertumbuhan dan perakaran terganggu. Ya. 2. Pernafasan akar. Jadi kalau misalkan udara dalam tanah kurang, maka pernafasan dari akar akan juga terganggu. Bagaimana dengan penyerapan air dan zat hara? Juga terganggu. Kenapa? Karena air yang mengandung zat hara atau air itu sangat sedikit di dalam tanah. Aktivitas jasad makhluk hidup juga terganggu. Makhluk hidup maksudnya aktivitas organisme terganggu. Lanjut. Bagaimana dengan warna tanah? Di sini warna tanah mempengaruhi kandung kondisi bahan organik, jenis. Bila warna tanah itu maksud gini, kalau warna tanah itu dipengaruhi oleh misalkan ada vulkanik, ada pegunungan kapur. Nah, itu tergantung dari warna tanah ini tadi. Ya. Lanjut, bagaimana dengan suhu tanah? Suhu tanah itu tergantung dari perbandingan energi yang diabsorpsi atau diserap dan yang dilepas, selain tergantung juga pada airnya. Sehingga untuk tanah pasir, tanah lempung itu juga berbeda akan suhu dan temperaturnya atau temperaturnya. Lanjut, permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah yaitu kecepatan air merembes ke dalam tanah melalui pori-pori horizontal maupun vertikal. Permeabilitas dipengaruhi oleh tekstur tanah. Jadi kalau kita lihat tekstur tanah yang tadi ini itu mempengaruhi juga permeabilitas. Jadi ini semua adalah saling tergantung juga. Ya. Drainase tanah. Kemampuan tanah mengalirkan dan mengatuskan kelebihan air. Jadi kemampuan tanah untuk mengalirkan air yang dirasa oleh tanah itu kelebihan atau mengurangi
air yang di dalam tanah itu. Ini semua adalah sifat dari sifat fisika. Sedangkan untuk sifat yang kimia yaitu pH meter. pH bukan pH meter, pH. Maksud saya pH. pH di sini adalah derajat keasaman atau basa. Untuk derajat keasaman pH tanah dikatakan normal kalau dia mencapai 6,5 sampai dengan 7,5. Di sini normal, jadi tidak basa maupun tidak asam. Lanjut. Bagaimana dengan peran tanah untuk kehidupan? Di sini ada tanah, lihat tanah humus, tanah koalin, tanah kapur, tanah vulkanik, tanah aluvial, tanah los, tanah organosol, tanah regosol, tanah litosol. Macam-macam tanah ini ya mempunyai peranan penting terhadap makhluk hidup. Ya, mempunyai peranan di dalam makhluk hidup atau di kehidupan. Satu, tempat hidup makhluk hidup, tempat penyedia dan penyaring air, tempat penyedia nutrisi di sini, tempat menyimpan logam, batu bara dan minyak, penunjang kebutuhan manusia. Jadi peranan dari tanah yaitu tempat makhluk hidup, penyedia dan penyaring air, penyedia nutrisi, menyimpan batu, logam, minyak, penunjang kebutuhan manusia. Nah, ini adalah peran dari tanah. Lanjut. Di sini ada peran organisme. Organisme itu berupa mikroba, mesobiota, makrobiota. Jadi organisme itu yang ini adalah ini. Ya. Semua itu tergantung dari ukuran masing-masing. Maksudnya kalau mikrobiota dia sangat kecil, yaitu sekitar 0,2 mili. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata. Misalnya protozoa, rotifera, nematoda. Nah, ini adalah yang ini. Sedangkan untuk mesobiota yang ini antara ukuran 0,2 sampai 10 mili, yaitu 0,2 sampai dengan 10 mili. Ya.
Misalkan semut, jangkrik, kutu, lalat, dan lainnya. Makrobiota yaitu jasad yang lebih besar dari 10 mili. Apa saja? Ya banyak, misalkan cacing tanah, keong, kelabang, dan lainnya. Lanjut. Untuk peran organisme yaitu sebagai dekomposer, sebagai pereaksi kimia, sebagai pengurai polutan, sebagai pencegah penyakit, mempengaruhi tekstur tanah, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Jadi mikroorganisme yang ini itu mempengaruhi ini semua. Jadi ini dipengaruhi oleh mikroorganisme yang berupa mikroba, mesobiota, makrobiota. Ya, di sini. Lanjut. Bagaimana proses pembentukan dan komponen penyusun tanah? Kalau kita lihat untuk tanah itu terdiri atas bahan pelapukan batu-batuan, penguraian organik, iklim, dan adanya sinar matahari dan curah hujan yang mempengaruhi suhu bumi. Jadi di sini dipengaruhi yaitu adanya batuan yang lapuk. Dua, penguraian. Tiga, adanya curah hujan, sinar matahari, suhu. Ini mempengaruhi ini ya. Jadi proses pembentukan tanah itu adalah proses batuan yang lapuk. Ada penguraian bahan organik, curah hujan, sinar matahari atau suhu mempengaruhi. Pelapukan. Jadi pelapukan ini atau pembentukan tanah melalui beberapa proses, yaitu pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Untuk komponen tanah,
Jadi tanah itu terdiri atas batuan, udara, humus, air, dan mineral organik. Lanjut. Nah, sudah sampai pada tugas siswa. Kali ini tugas siswa adalah nomor 1. Sebutkan manfaat tanah bagi kehidupan manusia. 2. Bagaimana proses pembentukan tanah? 3. Sebutkan komponen penyusun tanah. Sudah anak-anak? Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan keluarga kalian khususnya. Semoga bermanfaat buat kalian dan kita berjumpa lagi di episode mendatang, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.